Amalan kalau dikerjakan hari Jumat berlipat ganda 10 kali lipat. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amalan-amalan dilakukan pada hari Jumat berlipat-lipat ganda. Hari Jumat, hari pilihan Allah Subhanahu wa taala, hari yang disukai Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Karenanya sebagai umat Islam kita diminta secara khusus sebagai umat Nabi Muhammad. Ini Jumat nih hadiah Allah buat Nabi Muhammad. Dilipat gandakan amal-amal ibadah. Karenanya sebagai umatnya Nabi Muhammad, hari Jumat ada amalan yang sangat baik dilakukan pada malam dan hari Jumat ini. Nabi Muhammad mengatakan, "Aktsiru minas salati alayya fil lailatil gharra wal yaumil azhar." Kata Nabi, perbanyaklah bersolawat kepadaku pada malam yang benderang, bercahaya, dan juga pada siang hari yang terang benderang. Apa itu Rasul? Malam hari yang terang, siang hari yang terang, itu malam dan siang apa? Apa yang mataharinya paling cetar membahana gitu? Atau malam purnama gitu? Atau bagaimana? Kata Nabi Muhammad, pada malam Jumat dan pada hari Jumat. Disunahkan, dianjurkan, direkomendasikan kita umat Islam untuk secara khusus memperbanyak bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Solawatan itu sendiri teman-teman saya sekalian merupakan cara kita menyambungkan diri dengan Nabi besar Muhammad. Fadilahnya banyak banget. Fadilahnya banyak banget. Solawatan itu banyak banget. Semua yang kamu perlukan, semua yang kamu idam-idamkan, semua yang kamu harapkan, dunia hingga akhirat ada dalam keberkahan, ada dalam fadilah bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setara vitamin kalau saya lihat-lihatin. Solawat itu setara vitamin. Kalau buat badan nih, solawat itu sama dengan vitamin. Vitamin itu orang sehat bagus, orang sakit bagus, orang baru habis sakit bagus. Orang kalau sehat perlu banyak vitamin untuk menjaga kesehatannya. Orang kalau sakit perlu vitamin biar cepat sembuh dari sakitnya. Kan begitu? Demikian pula dengan vitamin bagi kehidupan dunia akhirat kita adalah salawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang kalau banyak baca salawatnya, insya Allah penyakit-penyakit hati ini mudah-mudahan disehatkan Allah. Penyakit-penyakit pikiran mudah-mudahan disehatkan Allah. Masalah-masalah yang ruwet-ruwet biar jadi pada lancar. Jalan-jalan yang sepertinya buntu mudah-mudahan jadi terbuka. Keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, semoga dengan berkat salawat kita kepada Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan keadaan-keadaan yang menyenangkan. Insya Allah. Salawat banyak benar manfaatnya. Meskipun tentu aja solawat bukan asal solawat. Maksudnya gimana Ustazah? Solawat bukan asal solawat. Solawatnya harus ditambahin plus 1 aja minimal. Ada beberapa, tapi seenggaknya 1 aja kamu punya. Solawat ditambah cinta sama Nabi Muhammad. Solawat tambah cinta sama Nabi Muhammad.
Sholawat yang ketika kamu membacanya diiringi rasa rindu kepada Nabi besar Muhammad. Bukan asal sholawatan kamu sambil nonton sinetron. Allahumma sholli ala Muhammad, 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 Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak gitu. Enggak gitu. Sholawat diiringi rasa cinta, diiringi rasa rindu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diharapkan untuk dilakukan, sehingga dengan cara itu fadilah-fadilah sholawat yang banyak insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala raihkan buat kita. Apa aja? Yuk saya mau ngasih tahu beberapa di antaranya. 1. Sholawat itu adalah amal ibadah kita yang tidak diwajibkan khusyuk. Tidak wajib tahu artinya satu persatu. Jadi andai pun kita membacanya karena riya sekalipun, riya nih mau pamer. Misalnya andai saya membaca sholawat sementara hati saya nggak murni, akan tetapi ada riak-riaknya. Hati saya nggak murni benar-benar nyari ridho Allah, akan tetapi masih ada kayak biar orang tahu saya rajin sholawatan, biar orang tahu nih saya sering bersolawatan, biar suami saya tahu nggak bawel mulu. Misal gitu ya. Pokoknya yang namanya sholawat itu andai pun dibaca tanpa kehusyuan dan ada riaknya sekalipun, itu masih mungkin untuk diterima sama Allah. Katanya Imam Syafi'i alaihi ridwanallah. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, beliau mengatakan, kullu amal ibni Adam bainal qabuli wa raddiha illa salatu alal habibi Muhammadi fa innaha maqbulatun hatman bighairi taraddudi. Semua amal ibadahnya manusia nih ada yang diterima, ada yang ditolak. Amalan kita nih ada yang diterima, ada yang ditolak. Amalan dari orang Islam yang hatinya punya cinta sama Nabi Muhammad. Amalan dari orang Islam yang hatinya punya cinta sama Nabi Muhammad. Sebab kalau hati udah gak ada cinta-cintanya sama Nabi Muhammad, bahkan Islam pun sulit untuk dia pertahankan. Sebab syahadat tak hanya berisi la ilaha illallah, melainkan juga berisi Muhammad Rasulullah. Kata Imam Syafi'i, kullu amal ibni Adam bainal qabuli wa raddiha. Semua amal ibadahnya umat nih ada yang diterima, ada yang ditolak. Illa salatu alal habibi Muhammadi, selain salawat kepada Nabi Muhammad. Fa innaha maqbulah, karena sungguhnya salawat itu akan diterima oleh Allah hatman bighairi taraddudi, secara pasti tanpa ada keraguan-raguan. Kamu mati bawa iman, sholawatmu semua diterima sama Allah. Dengan syarat tadi, mati bawa iman. Sholawatmu akan diterima semua sama Allah Subhanahu wa taala, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Saya pernah nanya sama saya punya kiai di Tegal. Saya bilang, kenapa sholawat itu pasti diterima sama Allah? Beliau memberikan ibarat. Kata beliau, karena Nabi Muhammad itu kekasih Allah. Karena Nabi Muhammad itu manusia paling tercinta di sisi Allah. Sehingga apapun kalau lewat jalannya Nabi Muhammad, itu akan lebih mudah buat diterima sama Allah. Semacam begini loh, kata kiai saya, semacam begini nih. Kamu kalau kirim surat, misalnya ke gubernur, apalagi presiden, apalagi raja misalnya. Kamu kalau mau kirim surat kepada
orang besar, maksudnya orang yang memiliki kekuasaan atau pangkat atau apapun lah. Nah itu kan mau nyampenya surat tersebut dari kampung nih, minta jalannya dibenerin. Mau kirim surat ke gubernur, itu mesti lewat desa, habis desa ke kecamatan, habis kecamatan, kabupaten, habis kabupaten, baru kemudian melewati banyak-banyak pintu untuk bisa surat tersebut sampai. Itu pun begitu nyampe ke gubernur belum tentu dibaca. Betul? Kalaupun dibaca belum tentu dibalas. Betul? Kalaupun dibalas belum tentu apa yang kamu harapkan dilaksanakan. Akan tetapi kalau kamu punya jalur khusus, kenal sama anaknya gubernur. Bahkan bukan cuman kenal, kamu dekat. Apalagi jika bukan hanya dekat, tapi kamu disayang sama anak gubernur. Kamu kalau lagi mau benerin jalan nih, mau ngomong sama gubernur, kamu bikin surat, kamu kasihin surat tersebut lewat anaknya. Kan begitu? Si bapak baca, habisnya dibaca, bakalannya dibales. Kalau kemudian jalanannya itu dibagusin, dibaca, gubernur ini karena sayang sama yang bikin surat atau karena sayang sama anaknya? Karena sayang sama anaknya. Kamu kalau ngerjain ibadah, Bu, Kak, Dek, sholat itu yang diterima hanya kadar kehusyuannya. Sedekah itu yang diterima hanya kadar keikhlasannya. Ibadah-ibadah itu buat diterima hari-hari. Saya pernah baca satu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ternyata tiap langit ada malaikat penyensor amal. Tidak akan bisa sampai ke hadirat Allah kecuali jika amal tersebut benar-benar bersih, murni. Gak ada namimah, ngadu domba sepanjang hari tersebut, gak ada fitnah, gak ada benci sama salah satu walinya Allah. Buat amal ibadah diterima di sisi Allah itu bukan main susahnya. Meskipun tentu saja walaupun susah kita sih kerjain, tetap aja kerjain. Bukan berarti oh sholat belum tentu diterima, ya udah dah kalau gitu gak usah sholat. Ya ibadah mau kita kerjain aja, sholat kita kerjain, semua kita kerjain, meskipun diterima atau enggaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu mau tahu ada amal lulus sensor, atau tepatnya kita nih dikasih sama Allah Subhanahu wa taala karena sayangnya Allah, karena cintanya Allah kepada nabi kita dikasih sama Allah Subhanahu wa taala amalan tanpa sensor. Langsung diterima. Apa itu? Sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Fa innaha maqbulatun hatman bighairi taraddudi. Sungguhnya sholawat kepada Nabi Muhammad pasti akan diterima Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan-raguan. Allah terima sholawat karena cintanya Allah, sayangnya Allah kepada manusia yang kamu bacakan sholawat untuknya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatullah, hubballah, karamatullah ila man yusalli alaih, la ila man yusalli minhu. Allah tuh rahmat, sayang, cinta kepada orang yang dibacakan sholawat kepadanya. Sehingga sholawat diterima bukan karena memandang siapa yang membaca sholawat tersebut.